Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk Magnewis. Dan mungkin di antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau di antara sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk Magnewis ini, bagaimana cara penggunaannya, kandungannya, dosisnya, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk Magnewis, kemudian di sini ada keterangan kandungannya. Yang pertama itu ada microbial population sebanyak lebih dari atau sama dengan 1 kali 10 pangkat 7 CFU per gram. Jadi CFU itu colony forming unit sobat ya. Jadi dalam 1 gram pupuk ini terdapat sekitar 10 juta mikroba. Kemudian di sini ada magnesium oksidanya lebih dari atau sama dengan 20%. Selanjutnya ada kalsium oksidanya di sini lebih dari atau sama dengan 29%. Kemudian H2O-nya itu di bawah 1%. H2O itu airnya sobat ya, kandungan airnya atau kadar airnya di bawah 1%. Selanjutnya ada neutralis capacity di sini lebih besar dari 100%. Kemudian untuk bentuknya di sini adalah powder atau tepung atau serbuk. Untuk warnanya ini adalah biru. Nah, jadi pupuk ini itu mengandung mikroorganisme yang membantu mengurai unsur hara dan memperbaiki aktivitas biologis tanah. Kemudian untuk magnesium di sini untuk membantu pembentukan klorofil dan juga proses fotosintesis. Selanjutnya di sini kalsiumnya tinggi sobat ya untuk memperkuat jaringan tanaman, akar, batang dan juga buah. Kemudian untuk kadar airnya di sini rendah sobat ya di bawah 1%. Selanjutnya ada neutralis capacity-nya ini lebih dari 100%. Jadi ini membantu menetralkan tanah yang terlalu asam karena tertulis lebih dari 100%. Artinya daya netralisasinya itu setara atau bahkan lebih kuat dibandingkan standar tertentu. Biasanya itu dibandingkan dengan CaCO3 atau kalsium karbonat murni. Nah, jadi untuk fungsi atau manfaat dari pupuk Magnewis ini, yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi pupuk. Jadi pupuk ini itu disebut nutrien multiper karena membantu unsur hara lebih mudah tersedia dan terserap oleh tanaman. Nah, manfaatnya itu pemupukan jadi lebih efisien, mengurangi kehilangan unsur hara, dan juga bisa membantu mengurangi dosis pupuk NPK sekitar 20-30%. Kemudian yang kedua itu memperbaiki kondisi tanah. Jadi kandungan kalsium dan juga magnesiumnya itu membantu menetralkan tanah yang asam. Selanjutnya mengurangi keracunan aluminium pada tanah asam dan juga membuat tanah lebih gembur serta mendukung aktivitas mikroba tanah. Selanjutnya yang ketiga itu membantu pertumbuhan tanaman. Jadi kalsium dan magnesium ini berperan untuk pertumbuhan akar, daun menjadi lebih hijau, mengurangi gejala kekurangan kalsium dan juga magnesium, serta membantu kualitas bunga dan buah. Nah, kelebihan dari pupuk ini, dia itu mengandung mikroba dan juga kalsium serta magnesium. Dia ini bisa membantu memperbaiki tanah dan juga bisa menekan kebutuhan pupuk kimia. Ini cocok untuk lahan asam ya sobat ya. Selain itu juga bentuknya ini adalah serbuk, jadi mudah diaplikasikan. Kemudian untuk kekurangannya itu, efeknya tidak secepat pupuk kimia instan. Dan juga hasilnya itu optimal jika digunakan secara rutin. Kemudian mikrobanya ini kurang optimal jika dicampurkan dengan bahan yang sangat keras, seperti fungisida berbahan tembaga dosis tinggi. Nah, sedikit tips penggunaannya itu lebih bagus diaplikasikan ke tanah, bukan disemprot ke daun. Kemudian gunakan saat tanah cukup lembab. Selanjutnya kombinasikan dengan bahan organik agar mikroba lebih efektif. Selain itu juga jangan terkena sinar matahari langsung terlalu lama setelah ditebar. Nah, untuk produsennya di sini dari PT Polowijo Gosari, kemudian untuk distributornya itu dari PT Pupuk Karya Polowijo. Kemudian di balik kemasannya ini ada keterangan lebih lengkapnya sobat ya. Di sini ada keterangan panduan penggunaannya. Jadi sebarkan pada barisan tanam atau top dressing atau dibenamkan ke dalam tanah di dalam lubang tanam melingkari tajuk tanaman. Nah, kemudian di sini ada barcode-nya sobat ya. Untuk dosis dan juga informasi lain. Ini kita coba scan-nya sobat ya barcode-nya ini. Ini sobatnya ada informasi lebih jelasnya dari pupuk Magnewis ini. Di sini ada keterangan tanah asam, masalah besar untuk tanaman. Kemudian di sini ada keterangan lebih lengkapnya sobat ya. Ini mungkin bisa sobat pause dulu jika ingin membacanya. Ini juga ada penyebab kenapa tanah menjadi asam. Ini kalau sobat mau baca di pause dulu sobat ya. Ini ada fungsi atau manfaat dari pupuk Magnewis ini.
Jadi cuman kayak gitu doang sobat ya nih. Nah, kemudian di sini ada keterangan dosisnya sobat ya. Jadi untuk tanaman hortikultura, dosisnya itu minimal 300 kilo sampai 500 kilo per hektar area. Untuk tanaman kelapa sawit sekitar setengah sampai 1 kilo per pohon untuk 1 tahun. Kemudian untuk tanaman karet sekitar 300 sampai 450 gram per pohon per tahun. Untuk tanaman tebu itu 300 sampai 500 kilo per hektar area. Kemudian untuk tanaman jagung, padi, kedelai dan juga kacang tanah, dosisnya itu 300 sampai 500 kg per hektar area per musim tanam. Kemudian untuk tanaman kakao 200 sampai 300 gram per pohon per tahun. Untuk tanaman kopi 300 sampai 450 gram per pohon per tahun. Kemudian untuk tanaman buah 250 sampai 350 gram per pohon per tahun. Nah, kemudian sini ada keterangan tahapan dan juga aplikasinya. Jadi untuk pemupukan dasar bisa dengan cara ditabur atau disebar, bisa dengan pemupukan tunggal atau ditambah dengan pupuk organik atau NPK. Kemudian untuk pemupukan pertama bisa dengan cara ditabur, bisa dengan pemupukan tunggal atau ditambah NPK. Kemudian untuk pemupukan susulan ke-1 bisa dengan cara disebar, dengan cara pemupukan tunggal atau ditambah dengan NPK. Selanjutnya untuk pemupukan susulan kedua dan seterusnya bisa dengan cara dikocor, dengan cara tunggal atau ditambah dengan NPK. Nah, untuk dosis pupuk NPK dapat dikurangi sebanyak 20-30%. Kemudian sini ada tahapan dan waktu aplikasinya lagi sobat ya. Jadi untuk persiapan lahan dan juga setelah tanam, untuk pemupukan dasar itu sobat bisa memberikan 60% dari dosis yang di atas ini. Kemudian untuk pemupukan pertama sebanyak 20% dari dosis yang ini sobat ya. Selanjutnya di susulan ke-1 20% juga dari dosis ini. Jadi totalnya itu 100% dibagi menjadi 3 sobat ya. Kemudian untuk pemupukan susulan kedua dan juga seterusnya 10-30% dosis pupuk NPK. Jadi ini penggunaannya bertahap ya sobat ya. 60%, 20% dan juga 20%. Selanjutnya untuk di sini untuk persiapan lahan bisa dengan cara 100% langsung dari dosis ini, pupuk magnewis ini. Kemudian di susulan kedua dan juga seterusnya 10-30% pupuk NPK. Atau dengan cara yang selanjutnya ini untuk setelah tanam, jadi pupuk dasarnya itu tidak menggunakan. Selanjutnya di pemupukan pertama 40% dan juga di pemupukan susulan ke-1 60%, jadi 100%. Kemudian di susulan kedua dan juga seterusnya itu sama pupuk NPK 10-30%. Nah, jadi kalau sobat bingung untuk dosis pertanamannya itu berapa gram, sobat tinggal bagi aja sobat ya. Nah, jadi di sini kan ada 300 sampai 500 kg per hektar area. Nah, jadi kalau 1 hektar area itu ada sekitar 20.000 pohon, sobat tinggal bagi aja 300.000 gram dibagi 20.000 pohon. Itu hasilnya sekitar 15 gram ya sobat ya per tanaman itu. Dan kalau 1 hektar itu ada sekitar 10.000 pohon, berarti sekitar 30 gram per pohon itu. Jadi sobat tinggal bagi aja sobat ya sesuai dengan tanaman yang ada di lahannya itu. Nah, kemudian untuk harga dari pupuk magnewis ini yang kemasan 1 kg, untuk harganya itu sekitar 20 ribuan ya sobat ya. Saya itu belinya di toko online. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Atau sobat juga bisa langsung cek deskripsi video ini biasanya dalam piranti tautannya. Jadi untuk harga itu juga tergantung dari akun sobat biasanya, karena ada diskonnya juga sobat ya. Nah, sekarang kita coba buka sobat ya seperti apa sih pupuk magnewis ini. Nah, dia itu di seal ya sobat ya dengan ziplock seperti ini nih. Tuh. Nah, untuk warnanya itu agak kebiruan sobat ya seperti ini, berbentuk tepung atau serbuk. Ini kita coba larutkan ke air sobat ya. Nah, itu jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk magnewis ini. Kita coba dengan cara dikocor dulu. Dosisnya itu sekitar 2-5 gram per liter air. Dan di sini ada ember dengan kapasitas air sekitar 8 liter. Jadi kita bisa gunakan dosis sekitar 16-40 gram untuk satu ember ini. Ini yang tadi kita tuang aja sobat ya nih. Nah, selanjutnya bisa langsung kita kocorkan sobat ya, kocorkan ke media tanamnya. Anggap aja ini tanamannya sobat ya seperti ini, kocorkan ke tanamannya seperti ini, ke media tanamnya di sekitar batangnya sobat ya.
Nah, untuk volume yang dikocorkan itu disesuaikan dengan ukuran tanamannya. Jadi untuk tanaman yang kecil itu sekitar 100 sampai 200 mili, kemudian untuk tanaman yang sedang itu sekitar 200 sampai 500 mili per tanaman, kemudian untuk tanaman yang besar itu sekitar 500 mili sampai 1 liter per tanaman. Untuk intervalnya itu sekitar 7 sampai 14 hari sekali. Nah, untuk sedikit tips penting, sobat bisa mengaduknya sampai larut atau sampai merata. Aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9 lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Dan juga aplikasikan saat tanahnya itu lembab sebaiknya sobat ya. Selain itu juga jangan dicampur dengan fungisida berbahan tembaga atau bakterisida kuat karena bisa mengganggu mikrobanya itu sobat ya. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk magnewis ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat untuk memperbaiki tanah atau lahan sobat, mungkin bisa menggunakan pupuk magnewis ini sobat ya. Ini pupuk dengan kalsium yang lumayan tinggi, dan mungkin sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya, atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga dalam piranti tautannya biasanya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.